Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 Pendidikan Agama. Saya Dedi Irawan, kemudian rekan saya. Saya Fajaria. Kami pada kesempatan kali ini akan menyampaikan beberapa presentasi mengenai sesi 10 dari Pendidikan Agama, yaitu memahami dan mengaplikasikan kemandirian dan kesalahan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk tema yang kami sampaikan adalah kesalahan sosial dalam berpakaian di kalangan remaja putri. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada rekan saya, Ibu Fajaria, untuk membacakan presentasi selanjutnya. Baik, terima kasih. Langsung saja saya bacakan materi kali ini tentang kesalehan sosial. Kesalehan sosial menunjuk pada perilaku orang-orang yang sangat peduli dengan nilai-nilai Islami yang bersifat sosial, bersikap santun pada orang lain, suka menolong, dan konser terhadap masalah-masalah umum, perhatikan dan menghargai hak sesama, mampu berpikir berdasarkan perspektif orang lain, dan mampu merasakan apa yang dirasakan orang lain. Kesalehan sosial berasal dari kata saleh dari bahasa Arab yang berarti baik. Beramal saleh berarti bekerja dengan pekerjaan yang baik. Sedangkan sosial berarti masyarakat. Kata sosial berasal dari kata society, jadi sosial berarti bermasyarakat. Dengan demikian, kesalehan sosial berarti kebaikan dalam kerangka hidup bermasyarakat. Sahal Mahfud dalam bukunya Nuansa Fikih Sosial menjelaskan bahwa ibadah itu ada dua macam. Yang pertama, ibadah bersifat qasirah, yaitu ibadah yang manfaatnya kembali kepada pribadinya sendiri. Kemudian yang kedua, ibadah manfaatnya menitik beratkan pada menjelaskan bahwa di dalam Islam dikenal ada dua hukuk Allah atau hak-hak Allah dan hukuk al-adami atau hak-hak manusia. Dasar hukum dalam berpakaian. Wajib bagi perempuan muslimah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala tidak mempertontonkan auratnya atau sesuatu darinya yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang melanggarnya akan mendapat murka dan siksa darinya. Pakaian merupakan nikmat yang sangat besar. Ia tidak hanya menjaga bagian-bagian khusus anggota tubuh atau melindungi diri dari perubahan cuaca, tapi juga berfungsi sebagai perhiasan yang memperindahkan diri kita. Kata aurat berasal dari awara, yakni sesuatu yang jika dilihat akan mencemarkan. Dari sini terdapatlah kata aurat yang artinya sesuatu anggota badan yang harus ditutupi dan dijaga agar tidak menimbulkan kekecewaan dan malu. Sedangkan jilbab merupakan pakaian yang luas dan menutup aurat. Kata-kata jalaba berasal berarti menarik. Karena tubuh wanita menarik perhatian umum, maka hendaklah ditutup. Yang ditutup itu adalah badan, tempat bersemayamnya ruh
atau jiwa. Ruh adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada manusia untuk dijaga sebaik-baiknya dan diberikan petunjuk untuk menjaganya. Jilbab bukan hanya menutup raga semata, tetapi jilbab menghilangkan birahi yang menimbulkan syahwat. Agar tidak merangsang syahwat lawan jenisnya, maka untuk itulah aurat mesti ditutup. Dalam segala bidang, aurat memainkan peranannya. Oleh sebab itu, kaum wanita harus menggunakan jilbab dengan atau sesuai aturan. Kemudian, arti penting pakaian dalam konteks sosial menjadi jelas dan menjadi kulit sosial dalam kebudayaan kita. Pakaian dapat dilihat sebagai perpanjangan tubuh, namun bukan benar-benar bagian dari tubuh yang tidak saja menghubungkan tubuh dengan dunia sosial, tapi juga memisahkan keduanya. Manusia adalah makhluk sosial. Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah jun politikon. Sementara para filosof Muslim menyebutkan al-insan madani bitabi. Kedua istilah itu merupakan arti yang sama, yaitu manusia adalah makhluk sosial. Manusia adalah makhluk sosial, apakah kita suka atau tidak, hampir semua yang kita lakukan dalam kehidupan kita berkaitan dengan orang lain. Sedikit sekali yang kita lakukan benar-benar solider, dan sangat jarang kesempatan kita benar-benar hanya sendirian. Manusia sebagai makhluk sosial mempunyai insting alami untuk bergaul dan berinteraksi dengan manusia lain dan dengan kelompok lain. Manusia juga akan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Interaksi yang terjadi antara manusia dengan manusia lain dan juga dengan lingkungan di sekitarnya menurut teori behaviorisme akan membentuk karakter, sifat, dan kebiasaan-kebiasaan yang ada pada manusia tersebut. Pembentukan karakter yang ada dalam jiwa individu terpengaruh dari kondisi masyarakat dan lingkungan tempat individu itu berinteraksi. Manusia juga memiliki hereditas sosial, yaitu bekal kultural yang diberikan kepadanya oleh lingkungan sosiokultural di mana dia hidup dan dibesarkan. Orang-orang yang dibesarkan dan hidup sehari-hari dalam lingkungan sosio-budaya yang sama akan menunjukkan tata cara berpikir dan tata cara bertindak yang memiliki banyak kesamaan, apalagi kalau lingkungan alamnya juga sama. Al-Quran adalah kitab suci yang menjadi pedoman umat Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan manusia. Salah satunya tentang akhlak berpakaian atau ketentuan dalam berpakaian. Selain pakaian merupakan kebutuhan manusia untuk menutupi aurat, manusia juga memperhatikan nilai etika dan estetika. Sehingga dengan berpakaianlah manusia menjadi salah satu pembeda dengan makhluk lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengajarkan etika berpakaian yang baik yang sesuai dengan ketentuan dalam Al-Quran. Untuk itu, dengan berpakaian yang baik, maka manusia akan dihormati di hadapan manusia, terlebih di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai orang yang melaksanakan ajarannya. Setidaknya ada 3 fungsi pakaian yang disinggung Al-Quran
yaitu yang pertama, memelihara pakaiannya dari sengatan panas dan dingin serta segala sesuatu yang dapat mengganggu jasmani. Kemudian yang kedua, menunjukkan identitas sehingga pemakainya tidak terpelihara dari gangguan dan usilan orang-orang yang tidak berakhlak. Yang ketiga, menutupi yang tidak wajar kelihatannya, termasuk aurat, serta menambah keindahan pemakainya. Kesalehan yang dipahami oleh mayoritas umat Islam adalah kesalehan yang bersifat individual, yaitu kesalehan vertikal antara manusia dengan Tuhan. Padahal Islam sebagai agama yang damai memberikan berbagai ajaran-ajaran yang berkaitan dengan kegiatan sosial. Berbuat kebaikan tidak hanya terbatas dalam ritual ibadah antara manusia dengan Tuhan, tapi juga antara manusia dengan manusia dan juga lingkungan. Kesalehan sosial menjadi penting untuk dipahami dikarenakan konsep kesalehan sosial yang sering sekali tercampur adukan dengan kebaikan, sehingga kita tidak dapat membedakan antara kebaikan dan kesalahan sosial. Padahal pemahaman konsep ini akan memberikan sudut pandang yang lebih jelas dalam memaknai sebuah perbuatan. Juga memberikan kita sebuah sudut pandang yang lebih baik ketika kita akan membantu sesama. Kesalehan sosial dalam berpakaian di kalangan remaja putri di kota Banda Aceh menjadi fokus utama karena ingin melihat fenomena yang terjadi di kalangan remaja putri di kota Banda Aceh. Banda Aceh menjadi sebagai kawasan kafah di Aceh membawa harumnya namanya Nanggro Aceh Darussalam ke seluruh dunia karena menyandang nama Darussalam adalah sebagai ibu kota peraih gelar provinsi berlakunya syariat Islam, bahkan secara eksplisit nama tersebut diambil dari Al-Quran. Dari segi nama sudah merupakan satu-satunya provinsi yang istimewa, yakni mengadopsi nama Darussalam yang merupakan satu-satunya provinsi berciri Islam atau biasa sering kita sebut Aceh sebagai Serambi Kota Mekah. Sampai sekarang, setiap wanita muslimah Aceh terbiasa memakai kerudung sebagai simbol keislamannya atau salah satu ciri Muslim Aceh yang sangat berpegang teguh terhadap syariat Islam. 9 kota Banda Aceh terdiri dari 90 desa dan 9 kecamatan. Salah satu kecamatan yang terdapat di Banda Aceh adalah Kecamatan Siah Kuala. Kecamatan tersebut terdiri dari 10 desa. Kajian fokus pada Kecamatan Siah Kuala yaitu Kopelma Darussalam karena Kopelma Darussalam terdapat 2 universitas yang merupakan kebanggaan masyarakat Aceh, yaitu Universitas Siah Kuala dan Universitas Islam Negeri Aran-Niri. Sedangkan apa itu pengaruh akhlak dalam kehidupan sosial? Akhlak yang dalam istilah Islam adalah kepribadian yang melahirkan tingkah laku perbuatan manusia terhadap diri sendiri dan makhluk lain sesuai dengan suruhan dan larangan serta petunjuk Al-Quran dan hadis. Islam sangat mementingkan pendidikan akhlak yang baik karena pendidikan akhlak yang baik dapat menciptakan manusia yang soleh.
Oleh karena itu, pendidikan akhlak merupakan perilaku yang baik untuk jangka panjang bagi keluarga maupun negara yang sangat bermakna. Pendidikan akhlak yang bermakna merupakan upaya membantu anak didik untuk memperdayakan potensi yang dimilikinya sebagai bekal hidup di masa depan untuk memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Amin. Bagi agama, akhlak merupakan pilar penopang, sedangkan bagi masyarakat, akhlak merupakan pondasi. Agama tidak sekedar menejak atau memuji akhlak mulia. Tanpa agama tidak mungkin ada akhlak, dan tanpa akhlak tidak mungkin ada undang-undang. Agamalah sumber terpeliharanya yang darinya diketahui mana akhlak yang baik dan mana akhlak yang buruk. Agamalah juga yang membatasi egoisme seseorang, menahan tirani nalurinya, mengalahkan dominasi kebiasaannya, lalu menaklukkan dan menundukkan kepada tujuan-tujuan dan nilai-nilai luhur. Kemudian cantik yang Islami. Berpenampilan indah adalah hal yang paling disenangi setiap wanita. Akan tetapi, penampilan indah harus mengetahui tata cara yang sesuai dengan syariat. Kecantikan itu sendiri adalah keindahan yang dilihat serta dirasakan hingga membuat seseorang menjadi tertarik, suka, dan mencintai. Tidak dapat dipungkiri bahwa kecantikan wanita dua bentuk atau jenisnya. Pertama, kecantikan lahir atau fisik, kemudian yang biasa disebut outer beauty. Ia adalah kecantikan yang terlihat jelas kasat mata. Yang kedua, kecantikan batin atau psikis atau inner beauty. Ia adalah kecantikan yang terpancar dari hati. Kecantikan jenis ini sering diartikan sebagai keelikan akhlak, sifat, dan budi pekerti. Identik dengan keanggunan, kehalusan, keceriaan, percaya diri, dan karakter positif semisal yang diakui manusia secara umum. Kecantikan batin adalah kesempurnaan agama dan akhlak. Semakin taat seseorang wanita dalam agama dan semakin sempurna akhlaknya, dia semakin disukai jiwa siapapun yang melihat. Bicara mengenai kecantikan fisik memang relatif, sebab mata yang didaulat sebagai penilai kecantikan kurang memadai. Alhasil, cantik menurut seseorang belum tentu cantik menurut orang lain. Islam membahas konsep tentang bagaimana muslimah menjaga penampilannya dengan berbagai kesempatan. Islam juga mendorong supaya wanita beriman selalu berpenampilan indah, bersih, dan rapi dengan tetap menjaga norma-norma yang ditetapkan Sang Pencipta. Demikian penyampaian materi dari saya, kemudian akan disambung dengan rekan saya, Bapak Dedi Irawan, yang akan memberikan kesimpulan dan penutup. Kepada Pak Dedi, dipersilakan. Terima kasih. Terima kasih Bu Fajar. Akan saya lanjutkan dengan slide terakhir, yaitu kecantikan yang dianjurkan oleh Islam. Kecantikan yang dianjurkan oleh Islam adalah yang pertama, hatinya bersih dari kedengkian, kebencian, ataupun permusuhan kepada sesama. Dari sifat pendendam dan mengisi hatinya dengan pemaafan. Mengisi kehidupan dengan ketulusan cinta dan limpahan kasih sayang. Yang kedua adalah kelembutan tutur kata, menjauhi sifat kasar, kaku, ceroboh, dan gegabah yang hanya berujung pada keburukan dan kerugian. Yang ketiga, ucapan yang baik dan indah, wajah berseri, serta senyuman yang menghiasi bibir.
Yang keempat adalah murah hati dan suka membantu, berbagi rasa, peduli kepada sesama manusia, hatinya mudah tergugah untuk membantu serta membuat kebaikan. Kelima, punya jiwa yang tegar dan penuh percaya diri, bukan wanita yang lemah, cengeng, mudah mengeluh, dan apalagi berputus asa. 6. Wanita cantik bermahkotakan sifat tawadu. Dia rendah hati, bersikap lembut kepada orang-orang di sekitarnya. Yang terakhir adalah malu, salah satu akhlak mulia yang dijunjung tinggi karena malu adalah kunci semua kebaikan. Malu juga adalah sifat yang utama, yang luhur dan paling berpotensi mendatangkan manfaat. Demikian untuk materi 10 yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat memenuhi tugas yang Bapak Ali Akbar sampaikan. Baik, kurang lebih kami mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi